Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Ihsanuddin Nursi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air, air. Alhamdulillah, Insyaallah. alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampaknya sebelum kita dapati komentar tentang perjanjian di Swiss, akankah ini menjadi angin baik buat Indonesia atau dunia? Dan apa yang akan terjadi geopolitik ekonomi setelah ini? Kalau kita itu tajuk yang akan kita baca tuh hari ini sih Bang, judulnya nih apakah dunia membutuhkan khilafah? Nanti panjang ini kisahnya ya. Tapi sementara belum urusan itu kita lihat perekonomian Indonesia. Duit pada ngacir Bang, gede banget nih kemarin itu sampai 917 juta lembar saham net sell ngabur ke luar negeri. Entah ke India, entah ke Vietnam, entah kemana ya. Juga pabrik mobil dua tutup, ribuan pekerja bakal jadi PHK. Sebelumnya kemarin pabrik yang lain lagi, ribuan sekali PHK ini. Apa yang terjadi di tengah dolar 17.800-an bertengger, juga tentang sebuah lembaga yang nampaknya digadang-gadang akan menjadi sebuah lembaga keuangan. Danantara baru lagi bikin sebuah kisah, bikin peraturan baru lagi nih, PP berapa, nomor 19 atau berapa ya, pengganti nomor 10. Apa yang Bang Ihsanuddin lihat di balik ini? Katanya nih SWF nomor 6 di dunia. Dengan 900 miliar saham dolar Amerika. Apa yang akan terjadi di dunia dan berhubungan dengan Indonesia? Tentu saja kita akan dengar dari Bang Ihsanuddin Nursi dalam perjalanan yang luar biasa di tengah gedung-gedung kosong di Indonesia ya, Jalan Tamrin dan lain-lain itu sudah ada hampir 7 juta meter persegi yang katanya kosong. Entah kemana orangnya semua tuh. Jadi gedung jin diantaranya pendengar kita juga ini. Silakan Bang Ihsanuddin Nursi, mungkin bisa diberikan pencerahan untuk pendengar di tengah-tengah tentu bulan-bulan yang penuh berkah di 8 Muharram hari ini. Silakan Bang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani Rabbana zidna ilman wa fahma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pertama soal kosongnya gedung-gedung di kawasan Tamrin dan Kuningan. Ada 20.000 meter persegi lebih. Kata 2025 ini, tahu sekarang nih. meningkat. Bahkan meningkat. Diperkirakan sudah mencapai 8 ribuan. 8 ribuan, kan itu identifikasi terakhir di kuartal 4 2025 dan sekarang sudah masuk semester 1 pada kuartal 2 2024. Pertama karena peningkatan peran teknologi. AI. Peran teknologi AI membuat orang tidak lagi membutuhkan space, ruang. Yang dibutuhkan adalah akses ke teknologi. Dan itu mempercepat kerja untuk tindakan-tindakan rutin, sekaligus meningkatkan akurasi. Jadi ada faster, istilah faster dan accurate. Faster, better, cheaper. Jadi dia menjadi lebih cepat, dia lebih baik, dia lebih murah. Itu karenanya orang-orang ini dirugikan. Itu ini sebenarnya ceramah saya 2015 ketika saya sampaikan tantangan besar bagi dunia usaha karena otomatisasi, robotisasi, AI itu akan menggantikan kerja manusia. Dan sayangnya Indonesia tidak mengantisipasi itu dengan baik. Alternatif kerja apa yang dibutuhkan oleh mereka, atau kemudian kebutuhan keterampilan apa yang akhirnya tetap bisa menjawab kebutuhan hidup.
ketika keterampilan itu berganti, bertukar, gitu, beralih. Di 2015 itu terbit buku saya juga soal MEA, tentang bagaimana interkoneksi antara UMKM dalam rangka meningkatkan kecepatan layanan, dan itu diambil akhirnya oleh e-commerce, gitu. Itu kan sebenarnya bagian dari interkoneksi antara UMKM dengan lain dengan pasar. Silakan baca, itu saya sebut di Masyarakat Ekonomi ASEAN 1, Masyarakat Ekonomi ASEAN 2. Apa artinya? Artinya ke depan makin lebih seru, karena pertarungan teknologi, pertarungan AI, bahkan memang menyingkirkan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang keterampilannya sangat marginal, terbatas. Di Cina, mobil-mobil sudah taksi itu sudah betul-betul beroperasi tanpa pengemudi, gitu. Sudah langsung begitu, dan beberapa layanan tertentu di pabrik-pabrik sepenuhnya total itu sudah dengan robot, gitu. Tidak lagi dengan tenaga manusia, karena butuh kecepatan dan ketepatan kerja, efisiensi. Nah, hanya negara-negara yang memang ketinggalan teknologi yang masih kayak gitu. Tantangan keduanya adalah justru kita belum mengembangkan teknologi itu, artinya kita akan mengimpor. Nah, ini nanti bagian dari unsur yang melemahkan rupiah. Jadi dalam kajian saya, dengan ketergantungan teknologi pada pihak luar, dan saya menggunakan istilah ilusi transfer teknologi, ya. Karena memang kita sesungguhnya sejak kita melakukan penanaman modal dengan kita teknologi, sesungguhnya tidak ada transfer teknologi, kecuali anak-anak kita yang memang berkreasi, berpikir sendiri untuk melahirkan satu temuan, satu discovery, gitu, ya. Satu invention, gitu. Satu temuan seperti yang terjadi di ITS atau di beberapa tempat. Nah, ini yang saya sebut sebagai tantangan besar bagi negara yang punya ketergantungan teknologi, bagi negara yang tidak punya kemandirian teknologi, dia akan terkena langsung pada nilai tukar. Jadi saling tergantung modal, ketergantungan teknologi, juga nanti akhirnya ketergantungan pada jasa. Anda harus bayar royalti. Jadi nanti kenanya kembali lagi pada nilai tukar. Nah, saya tidak sedang menakut-nakuti, ya. Tapi ini realitas yang memang dihadapi seluruh dunia. Jadi ketika Trump misalnya katakan berhasil membuat perdamaian di Swiss lewat G-Defense, yang walaupun dia kemudian sebelumnya mengancam kalau Anda tidak berhasil membuka Selat Hormuz, maka Anda jangan kembali ke tanah air. Itu satu pemimpin yang buruk, gitu. Di tengah timnya sedang bernegosiasi, dia mengancam kayak gitu ya. Lalu kemudian ngomong kayak gitu, dan akhirnya G-Defense dengan optimis dia berhasil, dan memang berhasil dalam kesepakatan 60 hari ke depan. Di 60 hari ke depan nanti kita akan melihat gimana kesepakatan yang muncul di Prancis, di satu tempat dimiliki Qatar, katanya tempat negosiasinya pemiliknya Qatar, gitu. Oh itu, jadi makanya ikut-ikut. Iya, makanya Qatar ikut-ikutan. Karena memang tempat negosiasinya dimiliki oleh Qatar. Jadi bukan hanya Pakistan, gitu. Qatar juga ikut, karena itu tempatnya dia. Nah, di situ muncul soal dibuka kembali Selat Hormuz, dan asal Anda tahu kan, 4 bulan perang, dari Maret, April, Mei, Juninya belum selesai, jadi hampir 4 bulan. Itu sudah membuat cadangan minyak di hampir negara-negara maju terkuras habis, dan Trump ketakutan. Nah, ini
yang muncul di situ. Trump ketakutan, andai kata perang terjadi 4 minggu lagi, cadangan mereka habis-habisan, cadangan energi. Nah, itu mereka nggak mau kayak gitu. Nah, indikasinya adalah selama perang 4 bulan itu gitu ya, selama perang hampir 110 hari, 112 hari gitu, minyak yang tidak tersalurkan atau defisit minyak yang tidak terdistribusikan per bulan 253 juta barel, 750.000. Dahsyat ya. Atau tepatnya 1.150 juta selama itu. 1 miliar 150 juta barel yang tidak terdistribusikan. Ya itu, maka dampaknya sampai kayak gitu tadi, terkena cadangan semua habis-habisan gitu. Dan yang tidak diduga oleh Trump adalah ketika di negerinya sendiri harga diesel itu mencapai $5. Bayangin $5. Berarti kena 85.900 gitu. 85.400 gitu. Hampir 90.000 kan. Dan itu membuat kegelisahan semua lini gitu. Dan kemarahan dan dia langsung menjanjikan sesuatu yang ilusi bahwa harganya akan jatuh lagi seperti batu yang jatuh katanya. Karena inflasinya sampai 4%. Waduh, itu tinggi banget gitu. Sangat tinggi, luar biasa. Maka Kevin Walsh yang tadinya menjanjikan menurunkan suku bunga sesuai dengan permintaan Trump, dia nggak turunkan suku bunga. Itu dampak-dampak yang dilakukan karena perang ini. Dalam bahasa lain, ketika Trump mengkampanyekan bahwa dia menang, gitu ya, maka sesungguhnya dengan penandatangan perjanjian ini, Amerika kalah. Amerika kalah. Nah, baru di sini kita bisa ngelihat sampai seberapa jauh sesungguhnya dampaknya bagi Indonesia atau dampaknya bagi negara-negara emerging market. Indonesia sudah setuju tidak setuju sudah terkena. Jadi dalam kajian Peterson Institute for International Economics, gitu ya, International Economics, itu Indonesia memang terpukul hampir 1,2% pertumbuhan. Yang menariknya Indonesia menyatakan meningkat pertumbuhannya. Sementara kajian Peterson Institute for International Economics, pertumbuhan ekonomi Indonesia turun sekitar 1,2, 1,16 sampai dengan 1,2. Jadi ketika dinyatakan naik, itu yang saya bilang, statistik boleh bicara. Tapi faktanya kekosongan gedung, terjadinya PHK, gitu ya, kesulitan kerja, gitu ya, lalu kemudian ruko-ruko sepi, pasar-pasar sepi, itu sesungguhnya menyatakan pertumbuhan itu bubble. Jadi kalau dia bilang ada pertumbuhan disebabkan konsumsi, maka pertumbuhan tadi sifatnya bubble. Yang ada pertumbuhan korupsi gitu, Bang. Iya, pertumbuhan korupsi dan saya tidak tahu dari mana. Lalu mereka bilang, ya buktinya vonis mereka pada kami tidak terjadi disebabkan global bond oversubscribe, kelebihan permintaan. Kelebihan permintaan sampai menjadi 4,6 miliar katanya, gitu ya. Sehingga akhirnya kami meningkat dari tadinya kami terbitkan cuma 1 miliar. Sekarang kami akhirnya menerbitkan 1,5 miliar US dollar. Sama juga obral Dan Indonesia. karena itu kami gitu. membedakan, iya, karena itu kami membedakan suku bunga. Suku bunga 5 tahun sebesar 5,3, suku bunga 10 tahun sebesar 5,9. Dan itu di bawah SBN. Coba, berapa kali ini kesalahannya? Lalu setelah itu, pemegang Patriot Bond dan Global Bond tidak akan kena pidana. Coba gimana? Coba berapa kali kekeliruan ya, saya nggak ini ya, saya tidak mencari-cari, tapi jadi saya menggunakan metode. Ini berarti makin jauh undang-undang perampasan aset terjadi, Bang, yang sudah dibahas 23 tahun itu ya. 18 tahun warawiri terus. Apalagi masuk lagi perubahan undang-undang PPSK, gitu ya, pencegahan dan penanggulangan stabilitas keuangan, gitu ya. Itu menempatkan posisi BI berubah jadinya di bawah eksekutif. Jadi orang yang menggadang-gadang
Kalau soal itu sih nggak ada masalah. Tapi akhirnya ketika kita bicara pencegahan dan penanggulangan stabilitas sistem keuangan dan akhirnya hasil begini, analisis jangka pendek ini memang kejutan gitu. Kalau analisis jangka pendek ini memang kejutan sehingga perekonomian terpukul. Tapi analisis jangka menengah jangka panjang akan ada hasil. Itu ada logikanya. Itu karenanya mereka memainkan kebijakan soal devisa ekspor, mereka memainkan kebijakan soal sumber daya, mereka memainkan kebijakan soal bagaimana surat utang gitu. Mereka memainkan soal bagaimana penguatan. Maka keluar 8 paket kebijakan gitu kan. Keluar 8 paket kebijakan. Dan 8 paket kebijakan itu ya intinya di transportasi sama sedikit di perdagangan. Di perdagangan jatuhnya di kedelai karena impor kedelainya tinggi gitu kan. Jadi mereka mensubsidi kedelai. Belanja stimulasinya pada kedelai, belanjanya pada kereta api, pada ASDP, gitu ya, pada pesawat, gitu, disubsidi habis-habisan. Anda misalnya kalau naik kereta api dari 20 Juni sampai dengan tanggal berapa gitu, tanggal 5 gitu. Liburan. Itu 5 Juli itu akan dapat diskon 30%. Gede itu. Gitu. Begitu juga yang namanya belanja di tiket pesawat. Gitu. Begitu juga belanja di kapal laut, ASDP, sama. Nah, lagi-lagi bukti bahwa perang ini berdampak. Jadi ketika mereka bilang kita jagonya, kita baik-baik aja, kebijakan mereka membuktikan, memberi pesan, ya kita memang terkena dampak. Jadi yang menunjukkan kita masih kuat, kita masih kokoh, gitu ya. Sebenarnya dengan gambaran cerita tadi, fakta yang tergelar, ya kita terpukul. Apakah masih kuat atau tidak, itu terindikasi dari nilai tukar. Sehingga akhirnya mereka sekarang mengizinkan Kementerian Keuangan BI itu boleh masuk ke pasar modal. Oh gitu. Termasuk akhirnya soal dana antaranya boleh mendapat pembiayaan dari pemerintah di tengah mereka tidak punya kewajiban menyerahkan dividen. APBN akan tersedot oleh dana antara. Jadi kok dulunya ceritanya SWF tapi kayak begini, ini sebenarnya makhluk apa? Bahkan ini kan tidak boleh di KPK kan juga, bukan begitu, Bang? Boleh diperiksa, diaudit gitu ya. Tapi diperiksa oleh BPK boleh. Tapi kalau cerita dalam konstruksi business like, mereka nolak untuk dipidana. Jadi dengan dasar undang-undang itu maka kemudian pembeli global bond juga minta. Kami kan sah resmi, uang kami mau resmi. Jadi kami tidak boleh terkena pidana apapun gitu. Tidak boleh ada kesulitan perdata macam-macam gitu. Itu pertarungannya di situ gitu. Nah, di sini menggambarkan sesungguhnya Indonesia di sini penting kalimatnya. Indonesia akhirnya rusak dalam perencanaan jangka panjang karena kesalahan sistem. Jadi ketika di sini ini kalimat menarik yang saya ambil dari pergumulan saya dengan berbagai kalangan gitu ya. Ketika di politik terjadi pemusatan kekuasaan, orang bilang demokrasi, tapi ternyata malah terjadi pemusatan kekuasaan. Di mana wujud pemusatan kekuasaan itu? Di partai politik. Ketika pemusatan kekuasaan terjadi di partai politik, kemudian partai politik mendelivernya ke presiden, satu tesanya. Tesa yang kedua, ketika terjadi, padahal kan partai politik adalah demokrasi liberal. Dan ketika pasar bebas terkonsentrasi pada kekuatan modal, dan kekuatan modal itu terkonsentrasi hanya pada oligarki, jadi ada dua oligarki, oligark politik dan oligark bisnis, bergabung menjadi satu, korban itu rakyat. Nah itu wujud ilusi kesejahteraan melalui demokrasi liberal. Nah muncul pertanyaan, kenapa justru orang Indonesia masih bangga dengan demokrasi liberal katanya? Karena survei menyatakan orang Indonesia 74% masih mengagung-agungkan demokrasi liberal. Pada saat yang sama, gitu ya, ini saya merujuk bagi pendengar Rasil atau bagi pendengar
yang tidak suka dengan kajian saya gitu ya, silakan Anda merujuknya ke Gallup sama ke Pew Research. Saya ulang ya, bagaimana kajian saya di 2024 hari ini menjadi bukti sahih bahwa mereka gagal mengangkat harkat martabat. Ada 5 indikator penting dari kegagalan Amerika gitu ya, sehingga mereka harus melakukan perang, dan perang ini malah membebani mereka lebih berat. Satu, fentanyl mungkin tersebar di jalanan. Mengerikan itu. Ini ya, ada. Fentanyl mungkin tersebar di jalanan tanpa terkontrol. Coba, apa poinnya? Betapa rusaknya kehidupan di Amerika gitu. Fentanyl kan kekuatannya lebih hebat dari heroin morfin 50 kali lipat. Macam zombie di jalanan mereka. Zombie. Nah, itu menggambarkan rusaknya keluarga, rusaknya hubungan antar individu. Nah, rusaknya keluarga, hubungan antar individu itu kelihatan bahwa kubu Partai Demokrat dengan kubu Partai Republik statusnya sudah saling bermusuhan dan kelihatan saling mengancam pas statusnya. Itu 2 indikatornya. Jadi pertama tadi fentanyl, yang kedua kemudian kubu. Nah, yang ketiga dampak pada keluarga. Keluarga mungkin berantakan. Disebabkan oleh ketimpangan perekonomian yang amat sangat tajam. Waduh, ngeri sekali. Yang kaya, sangat kaya. Pada saat yang sama, seperti yang kita sebut di rasial, bahwa ketimpangan rasial mencapai kanker stadium 4, itu terbukti pada kulit hitam yang kesulitan mendapatkan kerja, kesulitan mendapat pelayanan kesehatan, gitu, itu tinggi. Angkanya di atas 65%. Iya, itu fenomena kenapa Zohran jadi, karena sudah sedemikian muaknya mereka gitu, orang kaya ya. Dan Zohran itu kemudian malah menunjukkan kesuksesan meningkatkan pendapatan masyarakat New York. Dahsyat kan? Jadi dia bisa memperbaiki pendapatan, dia bisa memperbaiki ketentraman, menurunkan tingkat pembunuhan, menurunkan tingkat kriminalitas. Coba. Itu fenomena tersendiri itu gitu. Tapi apa sih artinya wali kota New York kalau dibanding sama 52 negara bagian gitu. Ya kan? Nah, lalu berikutnya yang menarik adalah indikator keempat. 13 negara bagian menolak yang namanya aborsi. 11 negara membebaskan dan membuka akses habis-habisan aborsi. Dahsyat kan? Begitu juga soal LGBTQ, soal sampai kayak gitu pertarungannya. Yang MUI lagi teriak tapi ditentang oleh 38 lembaga di Indonesia ini kemarin ya. Betul, hari-hari. Nah, itu makanya itu yang saya bilang, makanya ini perang peradaban. Itu makanya ini perang peradaban. Jadi nah, itu yang keempat. Yang macam kelima, ada kenil-kenil zaman dulu lah gitu ya sekarang. Iya. Nah, yang kelima yang mesti dilihat lagi gitu ya. Kena janji penurunan harga, janji peningkatan kesejahteraan, janji membuat yang namanya Make America Great Again gitu ya. Itu isapan jempol. Waduh, itu ramai. Artinya jadi dari mulai unit individual ke unit rumah tangga, ke unit partai politik, ke unit usaha itu rusak. Dan di situ dibuktikan lagi apa yang saya sebut tadi. Ternyata ketika teknologi menjadi sarana untuk mengakumulasi kekayaan, maka kita menyaksikan dalam kampanyenya Partai Republik, Elon Musk menari-nari luar biasa di atas panggung. Gitu kalimat mereka. Iya. Dan bagaimana Peter Thiel demikian berpengaruh terhadap GD Vance katanya, dan siap-siap menyambut kekuasaan pada 2029. 2028-2029. Dan nampaknya perang harus dibuat lagi entah di Laut Cina atau di Kuba. Ini kan musi produksi mesin perang harus jalan terus. Begitu, Bang. Itu salah satu perintahnya, salah satu perintah Trump agar habisnya Tomahawk, tidak rudal berjarak jauh dan mahal berbiaya itu, untuk segera diproduksi lebih cepat, karena dibutuhkan kebutuhan. Dan menurut bacaan yang saya ambil gitu ya, dari beberapa sumber, memang cadangan rudal mereka menipis, itu makanya mereka berhenti dulu perang. Tapi Rusia, Iran dengan supersonik rudalnya itu kan luar biasa. Yang mereka kebingungan menghadapi ini. Jadi ini luar biasa teknologi perang sekarang. Begitu, Bang.
Jadi uh, perang sekarang memang perang quantum war, adalah quantum war itu mendaya gunakan kekuatan teknologi, kekuatan teknologi informasi itu luar biasa pengguna sudah menjadi senjata perang. Saya juga baru berdiskusi misalnya merelasikan antara kekuatan teknologi dengan bio. Bagaimana menggeser dari bioteknologi menjadi biosecurity, menjadi bioweapon. Nah, ketika masuk bioweapon itulah perang yang akan datang. Apa itu bioweapon? Apa itu bioweapon? COVID-19. COVID-19. Nah, di situ saya membuktikan lagi gitu ya, betapa sumbangan-sumbangan korporasi besar terhadap WHO, juga negara-negara tertentu walaupun mereka keluar, itu menjadi menentukan soal bagaimana bioweapon. Jadi pergeseran dari bioteknologi gitu ya, menjadi biosecurity gitu ya, lalu kemudian menjadi bioweapon. Ya ini yang mestinya diantisipasi oleh, saya berharap nih aparat mendengar. Karena ini bukan minggu lalu kita sudah bicara tentang pengakuan Tulsi Gabbard, mantan Direktur National Intelligence gitu ya, tentang Amerika memiliki 120 laboratorium bioteknologi gitu ya, yang ada di Ukraina sebanyak 30 gitu. Dan itu membuktikan dalam diskusi saya menarik relasinya sejak yang namanya War on Terror. Jadi sejak yang namanya National Security Strategy of US diterbitkan oleh Jataka Bush pada September 2002. Itu saya tarik relasi sampai dengan National Security Strategy of US Desember 2025 yang saya hubungkan dengan National Defense Strategy of US dari 2008, 2012 hingga Januari 2026. Waduh sih itu kelojotan orang-orang itu, kita bongkar data itu kayak gitu. Kelojotan mereka. Karena kan kalau kita mau menuntut diskusi dengan kokoh dengan mereka gitu ya, menuntut diskusi kokoh dengan mereka, kita harus punya metodologi yang kokoh, harus punya data yang kokoh, referensi yang kokoh, sehingga mereka tidak serta-merta menjungkir balikan argumen-argumen yang kita sampaikan. Gitu. Nah itu ketika pertanyaannya, apakah akan ada perang yang akan datang? Nah ini saya jawabnya dengan begitu. Jadi ke depan tetap akan ada perang peradaban. Ya, akan berlanjut perang peradabannya. Terbukti tadi soal MUI, soal macam-macam. Tapi pada saatnya sama juga akan ada potensi perang. Saya bilang potensi ya, potensi perang bioweapon. Cina berhasil menundukkan, Cina berhasil melakukan perlawanan, bahkan tepatnya Cina berhasil mengimbangi sehingga tuduhan bahwa COVID-19 berasal dari Wuhan, dari Hubei, gitu ya, itu tidak pernah terbukti. Dan bahkan Cina akhirnya ikut menunggangi menjual vaksin. Sinovac dan Sinovac. Sinovac dan Sinovac gitu. Dia tunggangi itu gitu. Itu dahsyat luar biasa. Jadi artinya, nah ini memang asal muasalnya tadi dari bioteknologi, dari cloning, dari cloning binatang. Iya kan, sudah ada itu lagi apa namanya gladi resiknya kan, pernah setahun sebelumnya itu di Amerika. Nah gladi resiknya dilakukan oleh John Hopkins University bersama Bill Gates, bersama Michael Bloomberg, bersama wakil direktur CIA, satu lagi pengamaratnya siapa? Ada 4 mereka turun. Itu dilakukan yang disebut dengan simulasi global pandemi. Gitu. Itu terjadi itu bersamaan dengan yang namanya World Army Games gitu ya. Jadi ada pertandingan olahraga militer sedunia di Wuhan itu gitu. Nah, terjadi itu. Tapi saya sebenarnya bukan sekedar itu, saya ingin mengatakan itu cuma picunya yang kemudian dituding sebagai konspirasinya, dituding sebagai jual-jual informasi bioteknologi, tapi ternyata itu cuma bikin rusuh aja gitu loh, supaya tidak sumbernya ketahuan dari mana. Dan sekarang terbukti dengan pernyataan, nah inilah saya sebut sebagai Makaromah. Makaromah adalah Tulsi Gabbard, Direktur National Intelligence Amerika, membuktikan sendiri soal Amerika punya 120 laboratorium dan 30 laboratorium
di Ukraina itu dibiayai langsung oleh Departemen Pertahanan Amerika atau sekarang Departemen Perang. Iya, Gitu. proyek kalau nggak salah proyek genom manusia ya, luar biasa. Betul, proyek genom. Nah, itu jawaban apakah dunia akan tentram? Enggak. Dunia tidak akan tentram sepanjang yang namanya mereka masih menguasai apa yang saya sebut sebagai financial military industrial complex. Financial military industrial complex itu berarti mereka mendaya gunakan. Nah, di sini posisi Indonesia lagi-lagi harus pandai-pandai. Ya, kalau tidak, ya tadi ketika Anda bicara kelihatan jangka pendek digebukin habis oleh berbagai lembaga dari luar, sehingga kabur itu duit gitu ya segala macam. Maka pertanyaan mendasarnya, Anda menyelesaikan di level mana? Anda menyelesaikan gejala atau Anda menyelesaikan akar masalah gitu loh. Anda menyelesaikan peristiwa. Kebakarannya aja, pemadam kebakaran, tapi tidak induknya. Sumber apinya nggak dipahamin gitu loh. Sumber apinya nggak dimatiin, nah gitu masalahnya. Jadi kalau kebakarannya adalah gejala, kebakaran adalah peristiwa. Anda selesaikan peristiwanya, gejalanya, atau Anda selesaikan sumber apinya. Sejak yang namanya reformasi, saya menyebut sistem di Indonesia, lembaga-lembaga yang dibangunnya akan selalu gagal mengatasi masalah disebabkan mereka tidak pernah mematikan sumber apinya, tidak pernah mengatasi problem sumber apinya dari mana. Mereka hanya mengatasi gejala. Gitu. Sama seperti sekarang, walaupun ada Danantara, ada DHI, ada macam-macam gitu ya. Nah, kalau dari cerita yang kita hadapi tadi gitu ya, dari peristiwa kayak gitu, antisipasi kita hanya antisipasi pada gejala, antisipasi pada peristiwa gitu ya, maka sesungguhnya krisis akan selalu mendera. Dan itu terjadi sejak yang namanya Soeharto berkuasa. Soeharto mengatasi nilai tukar dengan mendevaluasi 7 kali, saya bilang. Soeharto bahkan mengatasinya dengan istilah debirokratisasi dan deregulasi. Soeharto bahkan kemudian membuka ruang habis-habisan kekuatan modal mendikte. Yang menariknya adalah Soeharto tetap memberikan sumber daya strategis ke asing. Sekarang ini bukan hanya ke putih, tapi juga ke kuning. Gitu. Yang kuning tadi sudah protes di Singapura, bahwa kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh Prabowo Subianto telah mengganggu iklim investasi mereka. Yang protes itu Singhan. Singhan itu adalah pemegang tambang nikel terbesar. Ya. Sedangkan kita mau jual Panda Bond di sana kan jadi lucu ya. Ya, jadi mereka bilang alarm sudah berbunyi. Itu kalimatnya begitu. Alarm sudah berbunyi sebagai bentuk protes mereka di Singapura. Di sini lagi-lagi Indonesia tidak sadar bahwa ketika mereka bangun perusahaan itu di Indonesia, lalu kemudian setelah mereka kokoh dalam hitungan setahun, 2 tahun, 3 tahun beroperasi, mereka pindahkan perusahaan itu ke Singapura. Jadilah perusahaan itu bukan lagi perusahaan nasional, karena pemegang sahamnya adalah perusahaan di luar negeri. Apa poinnya? Poinnya adalah fakta sunt servanda. Apa itu fakta sunt servanda? Satu perjanjian harus dihormati oleh para pembuatnya. Dalam hal ini, Indonesia punya perjanjian internasional. Dalam perjanjian internasional adalah Indonesia akan tunduk pada perjanjian internasional, tidak pada perjanjian nasional. Karena diperjanjikan begitu gitu. Dalam bahasa lain, Indonesia tidak akan mudah serta-merta mengatasi itu. Kenapa? Karena dia juga dituangkan dalam Undang-Undang 2507 tentang fundamental. Jadi ada 2 yang menjepit Indonesia dalam kerangka Indonesia tidak akan mampu mengatasi kekuatan daya desak para pemodal ketika tidak menyelesaikan akar masalahnya. Paling tidak tadi dalam perspektif kelembagaan mereka akan berpindah entah berkantor di Singapura atau berkantor di Hong Kong. Itu sudah punya persoalan tersendiri. Maka tunduk berlaku prinsip fakta sunt servanda. Satu perjanjian harus dihormati gitu, dan ditegakkan oleh para pembuatnya. Itu fakta sunt servanda. Yang kedua, berdasarkan Undang-Undang 2507 tentang penanaman modal. Nggak bisa sembarangan mengatasi mereka. Apalagi kemudian di situ diatur tentang kebijakan repatriasi. Yang kemarin kita dipukul miliaran dolar.
Kebijakan Oh. repatriasi itu adalah korporasi menarik semua keuntungannya keluar. Itu yang disebut dengan akibat musiman. Hmm. Kan kemarin itu disebut akibat musiman. Iya. Nah, itu problem-problem itu. Jadi artinya ketika Prabowo Subianto nih kalau didengerin sama Hmm. aparat seru nih. Jadi, Karena sebagian akar saya kemukakan di sini. jangan aparat jin aja denger kok, Dok. Masya Allah. Masya Allah. Makanya tadi putus. Makanya tadi putus. betul. Karena tadi ada hal sensitif di situ. Gitu. Lanjut. Jadi kalau kita ngelihatnya dalam struktur berpikir begitu gitu ya, maka penyelesaian peristiwa, penyelesaian gejala, dia akan lahir kembali dalam hitungan 2-3 tahun ke depan. Siklusnya akan begitu. Gitu. Siklusnya akan begitu. Dan ingat aja, 2026, ini kita pernah hadapi pada posisi COVID 3 tahun lalu. Jadi 3 tahun lalu kita kena COVID, kita terkena sekarang. Sekarang 2026 kena begitu. Nah, yang akan datang ketika yang namanya situasi Keir Starmer rontok, masuk kemudian Andy Burnham gitu ya, Inggris, ini kan mempengaruhi Uni Eropa juga. Selama 10 tahun dia berganti 7 Perdana Menteri gitu. Dan situasinya berat kayak gitu, dan kemudian NATO harus mengatasi sendiri masalahnya, seperti kata Trump. Ini mengubah semua peta geopolitik financial military industrial complex karena basis teknologi. Jadi kalau kita baca dari situasi gejolak global sekarang, gitu ya, kalau kita baca posisi gejolak global tadi, itu kelihatan problemnya adalah financial military complex itu demikian rupa ceritanya. Dia akan mempengaruhi keuangan, dia akan mempengaruhi militer, dia akan mempengaruhi seluruh produksi. Begitu. Nah, mudah-mudahan ini dipahami bahwa yang diperlukan bukan batalion tempur. Yang diperlukan batalion cyber. Nah, kalau kita bilang kita butuhnya batalion cyber, itu artinya kita harusnya sudah mulai berpikir bagaimana industri hardware, industri software, dan kemudian mengadaptasi, mengapresiasi, menghargai, menghormati karya anak bangsa, gitu. Karena kita bukan bodoh. Yang terjadi adalah kita acap kali menutup mata atas kelebihan anak bangsa sendiri. Karena kita tergagum-gagum pada pihak luar. Sama seperti sekarang sebagian banyak orang Indonesia tergagum-gagum pada demokrasi liberal, tergagum-gagum pada pasar bebas, yang hasilnya seperti sekarang, tapi tetap tidak disadari. Ahsan Talib dan pendengar hasil, saya minta maaf, ini omongan saya ulang diambil gitu ya, sejak 25 tahun lalu gitu, sejak saya protes di DPR gitu ya, dan akhirnya sekarang mendapatkan bukti. Tapi ini bagian dari cerita Allahumma harinal haqqa warzuqna tiba'an wa arinal batila warzuqna tinabah. Ini bagian dari wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini bagian dari bil haqq walau kana muron gitu. Ini bagian berat. Ya, jadi maafkan saya kalau kelihatan agak apa ya? Iya, maafin saya gitu, karena faktanya memang begitu gitu. Saya kira begitu, Ahsan Talib. Mohon maaf kalau belum menjawab semuanya, karena problemnya memang mendasar dan mendalam serta meluas kemana-mana. Mudah-mudahan kita betul-betul diselamatkan oleh Allah dalam perjalanan melangkah ke depan, dan hingga akhirnya kita tutup hidup kita dengan husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.